Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurani Fatwa dan Nurul Sakinah. Nah, langsung saja untuk subbab pertama yang akan dibahas yaitu tentang perkembangan revolusi industri. Istilah revolusi industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksinya. Nah, istilah revolusi ini pertama kali muncul pada 1700 pada tahun 1750-an. Nah, pertama kali muncul itu disebut dengan revolusi industri pertama, di mana terjadi pada 1750 sampai tahun 1830 yang ditandai dengan adanya penemuan mesin uap dan kereta api. Saat itu telah terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya di dunia. Revolusi generasi pertama ini melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap yang tadi telah disebutkan. Pada abad ke-18, revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil menggerek naik perekonomian secara drastis, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu revolusi industri kedua yang terjadi pada tahun 1870 sampai 1900, di mana revolusi ini terjadi ditandai dengan adanya penemuan listrik, alat komunikasi, minyak, dan bahan-bahan kimia. Revolusi industri ini juga dikenal sebagai revolusi teknologi, di mana sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi industri pertama yang berakhir pertengahan tahun 1800-an diselingi oleh perlambatan dan penemuan makro sebelum revolusi industri 2 muncul pada tahun 1870. Meskipun karakteristik kejadiannya dapat ditelusuri melalui inovasi sebelumnya di bidang manufaktur, seperti pembuatan alat mesin industri, pengembangan metode untuk pembuatan bagian suku cadang, dan penemuan proses basimeter untuk menghasilkan baja, revolusi kedua ini umumnya dimulai pada tahun 1870 hingga awal Perang Dunia ke-1. Nah, selanjutnya yaitu revolusi industri ketiga. Revolusi ini terjadi mulai tahun 1960 hingga saat ini ditandai dengan adanya penemuan komputer, telepon genggam atau ponsel, dan internet. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri ketiga. Proses revolusi industri ini kalau dikaji dengan cara pandang sosiolog di Inggris menurut David Harvey sebagai proses pemampatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu semakin terkompresi dan ini memuncak pada revolusi industri ketiga, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak karena revolusi kedua dengan hadirnya mobil membuat waktu dan jarak makin dekat. Revolusi ketiga menyatukan keduanya, sebab itu era digital sekarang mengusung sisi kekinian atau real time. Revolusi ketiga juga mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Praktik bisnis pun
mau tidak mau harus berubah agar tidak tertelan zaman. Namun, revolusi industri ketiga juga memiliki sisi yang layak diwaspadai, karena teknologi membuat pabrik-pabrik dan mesin industri lebih memilih mesin ketimbang manusia. Apalagi mesin canggih memiliki kemampuan berproduksi lebih banyak atau lebih besar, lebih berlipat. Konsekuensinya, pengurangan tenaga kerja manusia tidak terelakkan. Selain itu, reproduksi pun mempunyai kekuatan luar biasa. Hanya dalam hitungan jam, banyak produksi dihasilkan jauh sekali bila dilakukan oleh tenaga manusia. Selanjutnya yaitu revolusi industri keempat. Nah, revolusi ini bak era baru, dikenal karena integrasi beberapa teknologi sekaligus, termasuk biologi, fisika, dan digital, di mana perpaduan teknologi yang membuat produksi semakin lebih cepat, mudah, dan produktif. Nah, pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia. Yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata ini telah membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Kalau kita perhatikan, tahap revolusi dari masa ke masa timbul akibat dari manusia yang terus mencari tahu cara termudah untuk beraktivitas. Setiap tahap menimbulkan konsekuensi pergerakan yang semakin cepat. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan umat manusia. Untuk selanjutnya, yaitu ciri-ciri revolusi industri keempat. Nah, di mana revolusi industri keempat ini terjadi perubahan secara besar-besaran. Ciri-cirinya yaitu teknologi berkembang semakin cepat, sehingga memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru yang penyebarannya jauh lebih cepat dibanding era sebelumnya. Revolusi ini dikenal di mana era baru ini ditandai dengan berintegrasinya beberapa teknologi sekaligus. Selanjutnya, yaitu teknologi yang berkembang pesat, menciptakan bidang ilmu sehingga memungkinkan proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien dengan biaya produksi yang lebih rendah dan produktivitas lebih tinggi. Nah, semua bidang kehidupan berlomba-lomba menghasilkan ragam inovasi untuk mempermudah kehidupan. Eksistensi negara, lembaga, dan perusahaan sangat ditentukan beberapa intensif mereka menghasilkan inovasi. Inovasi ini dikembangkan dengan menyebar jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Dengan kecepatan ini menjadi terobosan baru pada era sekarang, pada skala eksponensial, bukan pada skala linear. Produsen elektronik, otomotif, dan lainnya secara gencar menawarkan aneka produksi hasil eksplorasi inovasi mereka. Bahkan, banyak pekerjaan yang mengubah dan mengurangi peran manusia dan digantikan pengguna peran mesin. Hal ini berdampak terhadap penurunan biaya produksi dan peningkatan output pekerjaan. Transformasi dapat menyebabkan perubahan pada seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola sebuah lembaga. Kita merasakan contoh real, keberadaan pintu tol telah didesain secara otomatis tanpa penjaga. Demikian pula, kita tidak perlu antri di bank untuk mengambil uang atau melakukan transaksi lain, tetapi untuk sekarang kita cukup melakukan tarik tunai, store tunai di mesin ATM. Nah, revolusi industri ini terjadi secara global sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di seluruh dunia. Secara transformasi informasi ini terjadi secara cepat karena dukungan internet. Kapasitas penampungan data semakin besar tetapi ukurannya semakin kecil.
kecepatan pengiriman data semakin tak terbendung. Revolusi terjadi secara global. Ini akan berpengaruh besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia, di mana cakupan transformasi terjadi di setiap bidang industri dan dapat berdampak secara menyeluruh di banyak tempat. Nah, dampak adanya industri keempat ini berwujud makin banyaknya pekerjaan yang dilakukan berbasis pemanfaatan internet. Sudah kita rasa ya, belajar saja kita sudah melalui internet. Ini merupakan salah satu bentuk revolusi industri keempat. Bahkan mulai dari belanja, kita sudah bisa melakukannya dengan bantuan alat teknologi, atau pesan makanan dengan adanya GoFood, atau memanggil Gojek. Kita tidak perlu repot-repot turun ke jalan untuk mencari Gojek. Ini salah satu kemajuan dari adanya revolusi industri keempat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri society kelima, di mana ciri-cirinya yang pertama mencapai masyarakat yang berfokus untuk melihat ke depan dan akan merobohkan stagnasi, di mana sebuah masyarakat yang anggotanya memiliki rasa hormat satu sama lain melampaui generasi-generasi sebelumnya, dan sebuah masyarakat yang setiap orangnya dapat memiliki hidup yang aktif dan menyenangkan. Ciri-ciri yang kedua yaitu mengolah sejumlah besar informasi dari sensor dalam ruang nyata yang diakumulasikan dalam ruang virtual oleh Artificial Intelligence atau AI, di mana masyarakat atau benda-benda dan sistem-sistem semuanya dihubungkan dalam ruang virtual, dan hasil-hasil yang optimal yang telah diperoleh oleh AI yang mampu melampaui kemampuan manusia dan akan diberikan kembali ke ruang nyata. Akibatnya proses ini akan memberikan nilai baru kepada industri dan masyarakat dalam berbagai cara yang sebelumnya mustahil untuk dilakukan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu peran robot akan semakin meningkat dalam perkembangan kehidupan society 5.0. Nah, pada era ini kemajuan teknologi sudah tidak dapat terbendung lagi, di mana hampir semua pekerjaan bisa dibantu dengan adanya robot, yang dimana nantinya akan ada banyak hal yang dapat dilakukan secara lebih mudah dan terstruktur. Sebagai contoh, peralatan tersebut adalah kulkas atau dengan AI atau pengeras suara. Nah, ini telah diterapkan di negara Jepang. Selanjutnya yaitu perbedaan jenis signal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal yang berupa gelombang elektromagnetik dan bergerak atas dasar frekuensi. Sinyal ini dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Kemudian, untuk sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan memiliki besaran 0 dan 1. Sinyal digital merupakan sinyal data, sinyal yang hanya memiliki dua keadaan yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau atau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman yang data yang relatif dekat. Perbedaannya, kalau sinyal analog gelombang elektromagnetik kontinus yang disebar melalui suatu media tergantung pada spektrumnya, memiliki amplitud yang merupakan sinyal pada satu ukuran waktu dan frekuensi yang merupakan banyaknya gelombang per detik. Sinyal analog dirancang untuk suara, namun dalam perbaikan errornya itu agak sulit dan rentan kesalahan, serta kecepatannya agak rendah. Media penyimpanannya pun adalah tipe tape magnetik.
Sedangkan untuk sinyal digital, serangan tegangan yang dapat ditransmisikan melalui suatu medium kawat tersusun atas dua keadaan yang disebut bit, yaitu dengan keadaan 1 yang berarti aktif dan 0 non-aktif. Sinyal digital dirancang untuk data dan suara. Perbaikan errornya sedikit lebih mudah, lebih aman dari kesalahan dibanding dengan analog. Kecepatannya pun sedikit lebih tinggi dibanding sinyal analog. Untuk penyimpanan sinyal digital dapat menggunakan media digital seperti CD, DVD, flash disk, dan hard disk. Selanjutnya, konversi desimal ke biner. Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan yang satu ke bentuk bilangan yang lain dengan nilai yang sama. Misalnya, konversi bilangan desimal A, maka di biner dikonversikan dalam bentuk A-nya seperti apa gitu. Bilangan biner atau binary digit adalah salah satu jenis dari bilangan yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Bilangan biner dapat dikonversikan dengan jenis bilangan lainnya dengan nilai sama dan dapat saling menyusun satu sama lain. Nah, sedangkan bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari mulai angka 0 sampai angka 9. Bilangan desimal dan bilangan biner merupakan bilangan yang sering dipakai dalam elektronika digital. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari berbasis 10. Sedangkan sistem bilangan biner atau binary adalah sistem bilangan yang berbasis 2, biasanya digunakan pada rangkaian elektronika digital. Cara konversi bilangan desimal ke biner ini dengan membagi bilangan desimal ke basis bilangan biner yaitu 2. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasil pembagiannya disimpan atau dicatat. Pembulatan ke bawah tersebut dilakukan hingga nilainya mencapai 0. Sisa pembagiannya tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir yang paling bawah. Sisa pembagian yang diurutkan inilah yang merupakan konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Contohnya angka 2 dalam bilangan desimal adalah 0000010. Begitupun sebaliknya, angka 0000010 dalam bilangan biner berarti angka 2 dalam bilangan desimal. Untuk mengetahui bagaimana cara mengkonversikan bilangan desimal ke biner, mari kita lihat contoh soal berikut. Baiklah, kali ini kita akan mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Saya sudah membuat dua contoh. Yang pertama, angka 20 yang merupakan bilangan desimal akan dikonversi ke bilangan biner. Yang kedua, 4310. Kita contoh kerjakan dulu yang pertama. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menulis angka 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sisa berapa? Sisanya 0. Di sini kita tulis sisa 0. Kemudian bagi lagi angka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sisa 0. Kemudian kita akan terus melakukannya dibagi 2 sampai jumlahnya sampai 1. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2, 4. Sisa 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisanya 0.
sisanya 0. Kemudian untuk angka 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Dengan ini dapat kita ketahui bahwa angka 20 dari angka 20 desimal binernya adalah, kalau di sini tidak akan cukup, biner dari angka 20 sama dengan, jadi nilai dari bilangan 20 dari bilangan desimal 20, angka binernya kita ambil nilai ini dari atas 1 0 1 0 0. Nah, untuk contoh kedua, langkah pertama yang kita lakukan seperti yang ini, yaitu dengan mengambil angka 43 dibagi 2 sebagai basis biner 1. 43 dibagi 2, 21. 21 kali 2, 42. Sisa 1, sisanya kita simpan di sini. 21 dibagi 2 lagi, yaitu 10. 10 kali 2, 20, sisa 1. Kemudian 10 dibagi 2 lagi, jadi 5. 5 kali 2, 10, sisa 0. Kemudian 5 dibagi 2 lagi, 5 dibagi 2, jadi 2. 2 kali 2, 4, sisa 1. Kemudian 2 dibagi 1, 2 dibagi 2, dibagi 2, 2 dibagi 1, 2 dibagi 2, 1, sisa 0. Nah, dari sini kita dapat mengambil nilai bilangan biner dari 4301. Ambil dari sini. Jadi, nilainya 1 0 1 0 1 1. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonversi desimal ke heksadesimal. Jika bilangan desimal merupakan bilangan berbasis 10, artinya bilangan yang dimulai dengan angka 0 sampai 9. Lain halnya dengan bilangan heksadesimal. Tak jauh beda sih, bilangan heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16 dengan suku angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Cara konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal yaitu dengan membagi bilangan desimal ke basis bilangan heksadesimal atau 16. Kemudian dibulatkan ke bawah hingga nilainya mencapai 0. Sisa pembagiannya tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir sampai yang paling awal. Nah, bilangan heksadesimal ini umumnya sering digunakan oleh para programmer komputer dan perancang elektronika digital untuk mengekspresikan bilangan biner, di mana 1 byte adalah terdiri dari 6 digit biner. Jadi, satu bilangan heksadesimal bisa digunakan untuk mewakili susunan 4 digit biner, dan 1 byte sama dengan 2 bilangan heksadesimal. Jika dilihat dari jumlah digit yang digunakan, maka akan lebih mudah menggunakan heksadesimal apabila dibandingkan dengan bilangan biner saja. Nah, untuk mengetahui bagaimana konversi desimal ke heksadesimal, mari kita bahas contoh konversinya tersebut. Baiklah, kali ini untuk pembahasan selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan desimal
ke heksadesimal. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa radik dari bilangan desimal yaitu 10, jumlahnya 10, dari heksadesimal ada 16. Apa saja dari desimal? Mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu bagaimana untuk heksadesimal? Yaitu sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Nah, dari sini dapat kita ketahui yang membedakan dari bilangan desimal ke heksadesimal, radiknya desimal 0 sampai 9, sedangkan heksadesimal 0, 1 sampai sama 9, namun yang membedakan dari 9 itu ke A, B, C, D, sampai F. Nah, bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal? Untuk contoh 1. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari konversi itu ada bilangan, ada pembagi, setelah pembagi kemudian hasil, lalu sisa. Contoh 1, kita ambil angka kecilnya 50. Angka 50 dari bilangan desimal. Kenapa ini ada angka 10? Karena sebagai tanda bahwa ini adalah bilangan desimal, maka dicari berapa nilai heksadesimal. Nah, bilangannya yaitu kita tulis dari bilangan 50 yang akan dikonversi. Untuk pembaginya, kita ambil angka dari sini, radik dari heksadesimal, yaitu 16. Kemudian ada hasil, terus sisa. Nah, ini sama caranya seperti bilangan selanjutnya, yaitu 50 dibagi 16, jumlahnya 3, kemudian sisanya 2. Jika hasilnya ini di bawah 16, berarti itu sudah selesai kita mengkonversinya. Namun karena nilai ini lebih kecil dari 16, berarti kita telah selesai mengkonversinya. Untuk mencari nilainya sama, kita ambil dari bawah. Jadi untuk nilai 50 dari bilangan desimal, yaitu 32 heksadesimal. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita buat contoh 2. Kita cari nilai yang lebih besar dari angka 50. Kita ambil contoh 1583. Dari bilangan desimal 1583, berapa nilai heksadesimal untuk bilangan tersebut? Caranya sama, yaitu dengan bilangan sisa. Setelah ini, berapa nilai 1583 dibagi 16? Kira-kira sekitar 98 ya. Sisanya 15. Nah, karena nilai 98 masih lebih besar dari 16, maka
kita harus mencari berapa hasil bagi dari 98 bagi 16. Nah, untuk sisanya ini nilainya tidak bisa ditulis sisa karena dari heksadesimal untuk bilangan ke-15 ada di huruf F. Jadi ini jadi F. Nah, untuk 98 masih bisa dibagi 98 ke sini, masih dibagi 16, yaitu hasilnya 6, sisanya 2. Nah, setelah ini kan karena nilainya 6 lebih kecil dari 16, hasilnya dapat kita lihat. Untuk 2 masih sama 2. Nah, setelah ini kan selesai. Kemudian dapat kita ketahui bahwa nilai desimal dari 1583 heksadesimalnya yaitu masih sama. Dari sini mengambilnya 62F. 62F heksadesimal. Dapat dimengerti? Mungkin hanya ini yang bisa dijelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi karakter tabel ASCII ke desimal biner, atau kita baca saja dalam bahasa Indonesia ASCII. Singkatan dari American Standard Code for Information and Interchange. Kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Merupakan kode standar yang digunakan dalam pertukaran informasi pada komputer. Komputer hanya dapat memahami nomor, maka kode ASCII adalah representasi numerik dari karakter seperti A atau E yang tindakan dari beberapa macam. ASCII dikembangkan oleh ANSI atau American National Standard Institute untuk tujuan membuat kode biner yang standar. Kode ini bernilai dari 0 sampai 127 atau 128 kode, meskipun tidak semuanya dapat ditampilkan di dalam program. Nah, kode bernilai sampai dengan 31 dinamakan kode kontrol, sedangkan 32 sampai dengan 126 adalah kode ASCII yang dapat ditampilkan. Alfabet A sampai Z diwakili oleh kode desimal 65 sampai 9. ASCII 7 bit merupakan kode ASCII standar yang menggunakan kombinasi 7 bit dengan kombinasi sebanyak 127 dan 128 kemungkinan kombinasi, yaitu 26 buah huruf kapital uppercase dari A sampai Z, 26 huruf kecil lowercase dari A sampai Z yang huruf yang kecil, digit desimal dari 0 sampai 9, kemudian 34 karakter kontrol yang tidak dapat dicetak hanya digunakan untuk informasi status operasi komputer, 32 karakter khusus special karakter, dan ASCII 7 bit banyak digunakan untuk komputer-komputer generasi sekarang. Nah, untuk ASCII 8 bit terdiri dari kombinasi 8 bit, mulai banyak digunakan karena banyak memberikan kombinasi karakter. Dengan ASCII 8 bit, karakter-karakter grafik yang tidak dapat diwakili ASCII 7 bit, seperti di bawah ini merupakan simbol dari ASCII 8 bit. Nah, untuk konversinya, sebagai contoh konversi dari karakter ASCII ke desimal biner, kita akan bahas melalui contoh soal berikut. Selanjutnya,
kita akan mengkonversi kode karakter ASCII ke desimal terus ke biner. Nah, untuk mengetahui berapa desimal dari karakter ini, maka kita harus tahu simbol-simbol dari ASCII. Dapat kita cari di berapa banyak sumber, seperti halnya dalam membedakan huruf A besar, huruf A kecil itu berbeda nilai desimalnya. Saya tidak akan menyebutkan apa saja karena terlalu banyak. Kita akan mencari contoh yang akan dikonversi dari kode ini, dari karakter ASCII, seperti halnya saya ngambil kata kata fisika. Untuk F-nya yang besar, ini I-nya kecil, fisika. Nilai yang dicari yaitu berapa desimalnya. Desimal dari kata fisika untuk karakter ASCII dikonversikan menjadi desimal untuk F-nya dengan kode desimal yaitu angka 70, I 105, S 115, I 105 lagi, K 107, A kecil 97. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena urutan dari bilangan desimal untuk kode ASCII yaitu dimulai dari angka 32 sampai 127. Hampir semua simbol yang ada di program teknologi. Dari angka ini, seperti contoh yang kita bahas tadi, maka dari bilangan desimal dirubah menjadi biner. Binernya dari kata fisika apa? Nah, ini untuk binernya. Untuk biner dari bilangan desimal ini untuk 70. Untuk 70 ada 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Untuk 105 ada 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Untuk 115 ada 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, untuk huruf I dengan nilai desimal 105 sama seperti ini, 011, 01, 001. Untuk huruf K dengan nilai bilangan desimal 107 yaitu 011, 01, 011. Nah, yang terakhir untuk huruf A kecil dengan nilai desimal 97 yaitu 011, 00001. Maka dari nilai bilangan ASCII fisika yaitu bilangan desimalnya 70, 105, 115, 105, 107, 97. Untuk binernya, untuk huruf F 01000110, untuk I 0110101, untuk S 01110011. Untuk I sama dengan ini 01101001. Untuk K 01101011. Untuk A 01100001. Perlu diketahui bahwa kode desimal dari A kecil dan A besar itu berbeda. Nah, dari mana mencari ini? Seperti ya dapat dicari seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih. Banyak segitu Selanjutnya
yaitu bit. Bit adalah ukuran terkecil data yang harus komputer dan merupakan kependekan dari istilah binary digit yang digunakan oleh John W. Tukey saat menulis memo untuk review Bell Labs pada tanggal 9 Januari 1947. Bit ini digunakan untuk menyebutkan kecepatan atau jumlah bit yang ditransfer dalam 1 detik atau BPS, bit per detik. Di Indonesia, hingga saat ini satuan BPS yang sering digunakan adalah KBPS atau kilobit per detik, yang artinya ada 1000 bit data yang ditransfer dalam 1 detik. Sedangkan untuk MBPS atau megabit ialah 1 juta bit data ditransfer dalam 1 detik. Sedangkan untuk ukuran byte merupakan istilah yang digunakan untuk penyimpanan data seperti kapasitas penyimpanan flash disk atau menyebutkan ukuran data atau file. Nilai byte yang sering digunakan saat ini yaitu 1 byte sama dengan 8 bit, 1 kilobyte sama dengan 1024 bit, 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte, 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte, 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Penulisan byte kecil dan byte besar hingga saat ini masih banyak pengguna internet yang salah memahami istilah bit dan byte. Misalnya saja saat menggunakan internet dengan kecepatan 3 Mbps, maka mereka berharap kecepatannya sangat tinggi, yaitu 3 megabyte per detik, padahal singkatan tersebut digunakan untuk megabit per detik. Untuk penyebutan megabytes per second sendiri, singkatan yang digunakan adalah Mbps dengan menggunakan B besar, MB dengan menggunakan huruf kapital, PS-nya menggunakan huruf kecil. Sedangkan untuk bit kan menggunakan M-nya huruf kapital, BPS-nya menggunakan huruf kecil. Meskipun singkatan tersebut sudah umum digunakan di Indonesia dan beberapa negara lainnya, ternyata penggunaan B kecil untuk menyebut bit dan B besar untuk menyebut bytes masih belum diakui secara internasional. Karena huruf B masih terlalu umum jika digunakan untuk penyebutan kedua istilah ini. Apalagi masih ada beberapa negara lain yang menggunakan istilah lain untuk penyebutan bit. Meskipun begitu, Indonesia masih tetap sebagai komputasi digital lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Teh Nurani Fatwa, tentang pemahaman penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital. Sebelumnya, halo, perkenalkan saya Nurul Sakinah. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu terdiri dari 9 pokok bahasan. Yang pertama yaitu teknologi penyimpanan data, teknologi transmisi data, jenis kabel dan penggunaannya, teknologi komunikasi, dampak positif dan negatif teknologi digital. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai teknologi penyimpanan data, di mana yang akan saya jelaskan yaitu terdiri dari 3 teknologi penyimpanan data, yaitu melalui magnetik, melalui optik, dan melalui flash memory. Untuk yang pertama yaitu teknologi penyimpanan data melalui magnetik atau magnetic disk. Magnetic disk ini adalah DASD pertama yang dibuat oleh industri komputer. Penyimpanan magnetik dalam bahasa Inggris yaitu magnetic disk merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern seperti saat ini. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk ini terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor.
Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track lainnya. Magnetic disk atau piringan magnetik ini terbuat dari terbuat dari satu atau lebih piringan hitam metal atau plastik, dan permukaannya itu dilapisi oleh lapisan iron oksid. Perekaman datanya disimpan pada permukaan tersebut dalam bentuk kode binari. Piringan magnetik yang terbuat dari plastik dan sebuah piringan disebut dengan floppy disk atau microdisk dan mini disk yang terbuat dari metal, dan banyak piringan disebut hard disk. Lampiran dasar biasanya berbahan aluminium alloy kaca, di mana bahan kaca ini memberikan manfaat antara lain meningkatkan reliabilitas disk, mengurangi R atau W error, kemampuan untuk mendukung kerapatan tinggi, kekakuan yang lebih baik untuk mengurangi dinamisasi disk, kemampuan menahan goncangan, dan kerusakan. Di mana beberapa memori tergolong pada magnetic disk ini adalah floppy disk, IDE disk, dan SCSD disk. Magnetik sendiri terbuat dari piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik, di mana permukaannya dari bahan tersebut mempunyai sifat magnetik, sehingga nanti bisa menghasilkan semacam medan magnet yang sangat diperlukan untuk proses baca tulis dari memori tersebut. Karena pada saat proses baca atau tulis itu menggunakan kepala baca yang disebut dengan head. Itu head magnetik? Head magnetik ini merupakan sebuah koil induksi yang menggantung di atas permukaan dan tertahan pada sebuah bantalan udara, kecuali pada floppy disk di mana head disk menyentuh ke permukaan. Sedangkan untuk gerakan headnya, itu setiap track memiliki kepala head sendiri, sedangkan pada head bergerak, satu kepala head digunakan untuk beberapa track dalam satu muka disk. Pada head bergerak adalah lengan head bergerak menuju track yang diinginkan berdasarkan perintah dari disk drive-nya. Sistem kerja dari head ini adalah ketika arus ditambah ataupun arus dikurangi melewati head, maka akan menimbulkan sebuah medan magnet yang nantinya akan menarik dari head tersebut. Head akan bergerak ke kiri atau ke kanan tergantung dari polaritas atau drive tersebut. Untuk membacanya, ketika head tersebut melewati sebuah daerah magnet, maka sebuah arus positif dan negatif dimunculkan dari head, dan ini memungkinkan untuk membaca bit-bit yang telah disimpan sebelumnya. Urutan melingkar bit-bit ditulis ketika disk melakukan satu putaran penuh yang disebut dengan track, di mana setiap track dibagi dalam sektor-sektor yang memiliki panjang tetap dan berisi 512 byte data, namun didahului oleh proses sinkronisasi head sebelum menulis dan membaca. Semakin banyak data yang ditulis atau dibaca, maka putarannya juga akan semakin rapat. Namun dengan kondisi seperti itu, maka peluang error bacanya juga semakin tinggi. Untuk mekanisme head ini, head yang menyentuh disk atau kontak seperti pada floppy disk, head yang mempunyai celah utara tetap maupun yang tidak tetap tergantung medan magnetnya. Celah atau jarak head dengan disk tergantung kepadatan datanya. Semakin padat datanya, maka dibutuhkan jarak head yang semakin dekat. Namun semakin dekat head, maka faktor risikonya semakin besar, yaitu terjadinya kesalahan baca. Untuk kelebihan dari magnetic disk ini yaitu kapasitas penyimpanannya pada media magnetic disk ini lebih besar dari media penyimpanan lain, karena magnetic disk ini sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya, magnetic disk ini harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan penyimpanan lainnya, karena bahannya yang tidak terbuat dari seperti teknologi penyimpanan data magnetik lainnya. Untuk macam-macam media dari magnetic disk ini,
pertama yaitu ada disket atau floppy disk, di mana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh penemunya atau penciptanya yaitu Alan Stuckart, di mana pada saat setelah ditemukannya floppy disk itu hanya bisa membaca secara read-only. Jadi maksudnya read-only itu setiap file atau data hanya bisa dibaca tetapi tidak bisa diubah atau diedit. Tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci dan dapat menyimpan data sekitar 250 MB. Di mana sebelum media penyimpanan data seperti flash, compact disk dikembangkan seperti yang kita tahu seperti sekarang ini, keperluan penyimpanan data itu pada zaman dahulu dilakukan menggunakan floppy disk atau dikenal juga dengan sebutan disket. Istilah floppy disk ini berasal dari kata flexibility disk yang digunakan untuk menggambarkan fungsi disk tersebut, yang memudahkan setiap urusan penyimpanan keperluan sehari-hari pengguna yang penyimpanan itu digunakan secara mobile. Jadi sebelum ditemukan floppy disk ini, para pengguna komputer sangat-sangat merasa kesulitan karena dalam menyimpan atau memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain dengan cepat tanpa perlu terhubung ke dalam jaringan tertentu. Jadi floppy disk ini pertama kali dikenalkan oleh sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang teknologi komputer, yaitu IBM atau International Business Machines. Alan Stuckart merupakan salah seorang teknisi di perusahaan tersebut yang mana dia berhasil menciptakan floppy disk ini. Floppy disk ini diproduksi oleh IBM pertama kali dan dipasarkannya itu pada sekitar tahun 1968 atau 1971 dengan kapasitas penyimpanannya itu 100 KB. Mereka memproduksinya dengan ukuran 8 inci yang terbuat dari plastik dan oksida besi magnetik. Setelah keberhasilan pertamanya itu, Alan Stuckart terus melakukan pengembangan terhadap floppy disk ciptaannya itu, di mana ia pun telah berhasil menciptakan floppy disk yang ukurannya jauh lebih kecil dari floppy disk saat pertama dia menciptakannya, yaitu ukurannya sekitar 5,2 inci. Awalnya, Stuckart hanya memproduksi floppy disk yang berukuran 5,2 inci ini dikarenakan ada permintaan khusus kepada IBM dari Wang Laboratories. Namun, menjelang tahun 1978, disk berukuran yang sama pun mulai muncul dan banyak beredar di pasaran, bahkan dengan kemampuannya lebih besar dari pada disk yang telah Alan Stuckart buat, yaitu mencapai 1,2 MB. Memasuki akhir tahun 1970-an, pengembangan floppy disk ini hanya dikembangkan oleh tidak hanya dikembangkan oleh IBM saja, tetapi perusahaan besar seperti Sony memperkenalkan floppy disk berukuran lebih kecil lagi, sekitar 3,5 inci dengan kemampuan penyimpanan yang beragam, yakni 400 KB, 700 KB, dan 1,44 MB. Hingga tahun 1990-an, floppy disk ini masih digunakan oleh masyarakat di berbagai negara, walaupun sebenarnya penyimpanan data ini telah diganti oleh media penyimpanan lain, compact disk. Yang kedua, ada hard disk. Hard disk ini jenis disk yang bersifat tetap. Jadi hard disk ini sifatnya itu tertanam di suatu media penyimpanan atau di suatu komputer misalnya. Jadi kita tidak perlu memasukkan atau mengeluarkan seperti halnya floppy disk. Umumnya hard disk ini terbuat dari bahan logam yang berbentuk piringan atau bahan plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapisi oleh oksida besi, di mana cara penyimpanan datanya hampir sama dengan floppy disk. Bahannya yang keras dan kapasitas simpanannya yang lebih besar itulah yang menjadi pembeda dengan disket floppy yang bahannya jauh relatif lebih elastis. Di mana hard disk ini
pertama kali ditemukan oleh atau dibuat oleh Reynold B. Johnson, di mana dia jadi ketika Reynold B. Johnson ini menemukan atau menciptakan hard disk ini, berawal dari dia menghukum muridnya melakukan sebuah eksperimen. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana Reynold B. Johnson menemukan hard disknya. Nah teman-teman, pasti kita semua, mungkin sebagian orang punya laptop, komputer, atau notebook. Tentunya ketiga perangkat ini merupakan perangkat yang di zaman sekarang sudah banyak dimiliki oleh setiap orang. Bahkan kita sebagai mahasiswa tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya komputer, laptop, ataupun notebook. Nah teman-teman, di mana kita menyimpan file-file itu? Tentu file-file yang kita simpan itu tidak hanya satu atau dua file, tetapi terdapat banyak file-file. Apakah file tersebut disimpan di flash disk? Tentunya tidak, karena kebanyakan orang akan menyimpan file di komponen penyimpanan bernama hard disk, yang merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah komputer. Dimana kalau pada zaman sekarang, kapasitas hard disk ini sangat besar. Ada yang bahkan ukurannya, kapasitas penyimpanannya ada yang 500 GB, bahkan ada yang 1 TB atau sekitar 1000 GB. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana proses penemuan hard disk yang diciptakan oleh Reynold B. Johnson. Reynold B. Johnson ini adalah seorang guru matematika yang lahir di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1906. Lalu, kenapa sih harus ada hard disk di dunia ini? Reynold B. Johnson ini kan seorang guru matematika, dan kita semua tahu bahwa matematika merupakan salah satu bidang ilmu atau salah satu mata pelajaran yang menurut sebagian orang, bahkan banyak orang, bahwa matematika itu sangat sulit dan bisa membuat kita itu pusing 7 keliling. Sehingga Reynold B. Johnson ini mencari cara bagaimana rumus-rumus yang terdapat di dalam matematika ini dapat dengan cepat dan dengan mudah dipahami oleh murid-muridnya. Nah, Reynold B. Johnson menghukum muridnya itu untuk melakukan sebuah eksperimen itu. Kenapa? Karena awalnya ketika dua orang murid Reynold ini tertangkap basah mencuri sebuah radio. Nah, lalu Reynold B. Johnson ini memberikan hukuman kepada kedua muridnya yang mencuri radio itu untuk melakukan sebuah eksperimen. Dan eksperimen yang dihasilkan oleh kedua muridnya itu sebuah mesin multiple choice. Kemudian ketika Reynold dipecat, dia meluangkan waktunya untuk mengembangkan hasil eksperimen kedua muridnya itu. Jadi tidak sia-sia ya ketika seorang murid melakukan sebuah eksperimen, tidak hanya untuk dijadikan pajangan, tetapi diteliti lagi dan dikembangkan. Reynold mengembangkan mesin tersebut di laboratorium IBM di Columbia University dan Indiana. Setelah berkembang dari waktu ke waktu, dia pun berhasil menciptakan tempat penyimpanan data digital pertama di dunia. Hard disk temuan Reynold B. Johnson ini dalam bentuk cakram keras yang terdiri dari 50 piringan dan ukurannya itu 2 kaki. Perbedaannya pun dengan hard disk zaman sekarang yang kita ketahui dengan hard disk yang diciptakan oleh Reynold B. Johnson itu perbedaannya sangat jauh sekali. Kalau sekarang kan seperti kita tahu ukurannya itu hanya sekitar 5 mm, dan sedangkan Reynold B. Johnson ini ukurannya itu 52 kaki atau 0,6 meter dan kecepatan rotasinya mencapai 1200 rpm atau putaran per menit. Meskipun ukurannya besar, tetapi hard disk ciptaan Reynold B. Johnson ini hanya bisa menyimpan data sebesar 5 MB. Dulu bentuk hard disk itu seperti kita ketahui dan terlihat di gambar itu sangat besar. Ukurannya itu hampir seukuran lemari pakaian
Bahkan dengan kulkas pun jauh lebih besar hard disk daripada kulkas. Namun, seperti kita ketahui, tanpa adanya hard disk 5 MB yang diciptakan oleh Raynon B. Johnson ini, kita pasti tidak akan tahu atau tidak akan mengenal hard disk yang ada pada zaman sekarang. Berkat penemuan Raynon ini, hard disk terus berkembang sampai sekarang. Bahkan muncul hard disk jenis baru yang disebut SSD atau Solid State Drive yang memiliki kecepatan lebih dari hard disk. Nah, yang selanjutnya yaitu ada flash disk. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan media penyimpanan flash disk ini karena sudah sering kita gunakan, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa. Pasti tentunya banyak file-file yang harus disimpan agar lebih praktis. Biasanya kita menyimpannya itu di flash disk. Flash disk ini merupakan sebuah penyimpanan data dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, di mana flash disk ini seperti kita ketahui sangat praktis dan ringan dengan ukuran sekitar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan saat ini ukurannya semakin kecil dan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 terabyte. Untuk selanjutnya, media penyimpanan memory card. Memory card ini merupakan media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer, elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPad, dan lain sebagainya. Memory card ini adalah penyimpanan yang dipakai untuk menyimpan data digital pada sebuah perangkat. Datanya itu dapat berupa gambar, audio, video, dan mempunyai banyak ukuran, mulai dari 128 MB, ada yang 512 MB, ada yang 1 GB, ada yang 32 GB, sampai 64 GB lebih. Memory card ini ada beberapa macam. Yang pertama ada memory stick. Memory stick ini dibagi menjadi dua, yaitu ada memory stick Pro dan Pro Stick 2, dan ada memory stick Micro M2. Jadi yang membedakan memory stick Pro dan memory stick Micro itu hanya terletak pada kapasitas penyimpanan dan ukurannya saja. Untuk memory stick Pro itu mempunyai peningkatan pada kecepatan dan juga kapasitas penyimpanan, sedangkan memory stick Micro M2 penyimpanan datanya itu besar yaitu hingga 8 GB. Yang kedua ada multimedia grade atau MMC, yaitu card standar yang dipakai pada slot CD card dan bentuknya pun lumayan besar dibandingkan dengan memory stick. Dan yang ketiga ada Seiko Digital Card atau SD card, di mana SD card ini memiliki kecepatan dalam mentransfer data dan terdapat switch yang berguna agar SD card menjadi write protected. Memori seperti ini biasa dipakai di kamera, komputer, dan handphone. Jenisnya yaitu ada mini SD, ada micro SD, ada XD card. Yang keempat, compact list CCD card, yaitu yang paling umum dipakai dalam sebuah kamera digital. Memori ini mempunyai chip controller sehingga kecepatan mentransfer datanya itu paling cepat dan dapat menyimpan file data lainnya seperti teks. Di mana mempunyai dua ukuran, ada compact flash tipe 1 yaitu ukurannya 5,5 mm dan compact flash tipe 2 yaitu 3,3 mm. Dan yang terakhir ada Smart Media Card. Yang selanjutnya ada zip drive, yaitu media penyimpanan magnetik dengan
head yang sangat kecil, dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi populer di antara produk-produk jenis Super Floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci. Kemudian, zip drive ini dapat dihapus dan dapat menyimpan dalam kapasitas yang tinggi, yaitu 100 MB data, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi 250 MB dan ditingkatkan lagi menjadi 750 MB. Namun zip tidak dapat menulis dan membaca seperti floppy disk. Zip ini generasi awal muncul dan bersaing langsung dengan zip disk LS120 drive yang menampung 20% lebih banyak di atas, maksudnya menampung 20% lebih banyak data. Juga dapat membaca disket standar 3/1/2 atau 1,44 MB, tetapi mempunyai kecepatan transfer data yang lebih rendah. Persaingan antara keduanya berakhir di era USB, di mana dari tahun 1999 sampai tahun 2003, dorongan penjualan zip mulai menurun. Hal ini dikarenakan penurunannya biaya, dan selain itu Universal Serial Bus atau USB flash dengan kapasitas yang jauh lebih besar juga diperkenalkan. Fungsi zip ini membaca menulis ke media penyimpanan lain. Untuk jenisnya ada USB 11, USB 2.0, IAAA 1284 atau parallel part dengan koneksi printer, IAAA 1394 atau Firewire, dan zip juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu external drive dan internal drive. Untuk external drive, parallel port SCSC atau Small Computer System Interface, dan integrated drive electronics. Dan selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teknologi penyimpanan optical disk, di mana media penyimpanan data yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah, di mana orang pertama yang menemukan optical disk ini adalah orang pertama yang menemukan optical disk atau optical drive ini adalah David Fairgate pada tahun 1958 dan kemudian dipatenkan pada tahun 1961 dan 1900. Tahun 1969, Philips menemukan penggunaan relative disk yang jauh lebih bagus dibandingkan disk yang transparan. MCA dan Philips bergabung untuk memproduksi temuan barunya ini. Demo pertama diperkenalkan ke publik pada tahun 1972 pada tanggal 15 Desember 1978. 2 tahun setelah video format VHS diluncurkan dan 4 tahun sebelum CD ditemukan, Philips memproduksi player dan MCA tidak terlalu sukses dan bubar beberapa tahun kemudian. Di Jepang dan Amerika Serikat, pioner berhasil dengan video disk. Philips dan Sony dalam konsorium berhasil mengembangkan compact disc atau CD audio pada tahun 1983. Di awal tahun 1983, sistem penyimpanan data di optical disc mulai diperkenalkan dengan diluncurkannya digital audio compact disc. Sejak saat itu, mulai berkembanglah teknologi penyimpanan pada optical disc. Disk generasi pertama ini menggunakan laser inframerah pada head. Ukuran penampang laser inframerah sebanding dengan panjang gelombang cahaya itu, karena inframerah itu memiliki gelombang yang paling panjang pada spektrum cahaya yang terlihat. Maka, penampang laser itu tidak dapat diperkecil, sehingga densitas data yang disimpan pada disknya terbatas. Kapasitasnya hanya 700 MB
Disk yang termasuk pada generasi pertama ini adalah compact disk dan turunannya seperti video CD, super video CD, CD-ROM, double density compact disk atau DDCD, mini disk dan sebagainya. Dan pada pertengahan tahun 1990-an, sebuah konsorsium produsen mengembangkan generasi kedua dari disk yaitu DPD. Drive untuk disk ini menggunakan visible light laser atau warna merah, tetapi dengan panjang gelombang lebih pendek sehingga cahaya laser lebih fokus atau sempit dan data yang disimpan pada disk ditemukan dengan densitas lebih tinggi daripada di CD. Kapasitas disk menjadi lebih besar yaitu 4,7 GB untuk single-sided dan single-layer disk. Turunan dari DPD adalah DPD audio, dual disk, dan digital video express atau DIVX. Generasi ketiga cakram optik dikembangkan pada tahun 2000 sampai 2006. Wah, lama sekali ya. Jaraknya itu dari 2000 sampai 2006, yaitu 6 tahun, dan diperkenalkan sebagai disk Blu-ray atau Blu-ray dikembangkan oleh Blu-ray Disc Association atau BDA, sekelompok presidium elektronik terkemuka dan produsen komputer pribadi dan media termasuk Apple, Dell, Hitachi, HP, JVC, LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TDK, dan Thomson. Format ini dikembangkan untuk memungkinkan perekaman, penulisan ulang dan pemutaran video, definisi tinggi atau high definition, serta penyimpanan sejumlah besar data. Format ini menawarkan lebih dari 5 kali kapasitas penyimpanan DVD tradisional dan dapat menyimpan hingga 25 GB pada disk yang single player dan 50 GB pada dual disk player. Kelebihan dan kekurangan dari optical disk ini yaitu untuk kelebihannya, beratnya itu lebih ringan daripada beberapa media penyimpanan magnetic disk. Seperti yang terlihat pada gambar itu adalah salah satu atau sebagian penyimpanan optical disk. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu kapasitas memorinya yang lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores, maka risikonya data tidak akan terbaca. Gimana cara kerjanya? Media optikal akan berputar dengan sangat kencang dan mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Untuk macam-macam optical disk, kita next. Untuk macam-macam optical disk, yang pertama yaitu ada CD atau compact disk, merupakan piringan yang berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun plastik, memiliki bahan yang bisa dialiri listrik sehingga membuatnya bersifat magnet. CD pertama kali dikenalkan pada tahun 1982 dan mencapai puncak penjualannya pada tahun 2000. Bagian-bagian dari CD yaitu ada poros pusat CD, terus ada cincin penjepit atau daerah transisi pertama, terus ada cincin stacking atau daerah klem, daerah untuk informasi dan rim, daerah transisi yang kedua. Ukurannya mencapai 120 mm, dapat memuat suara hingga durasi 80 menit, mampu menyimpan data sampai berukuran 650 sampai 870 MB. Fungsi utama CD sebagai media penyimpanan berbagai macam data seperti video, audio, maupun berbagai jenis file lainnya. CD akan dimasukkan ke dalam CD-ROM yang merupakan media penyimpanan yang berperan untuk membaca isi data yang ada di dalam CD. CD-ROM itu akan terkoneksi ke komputer sehingga data akan ditampilkan ke layar monitor. Yang selanjutnya, macam-macam optical disk yang kedua ada CD-ROM. CD-ROM ini sebuah perangkat keras pada komputer berbentuk balok, di mana berfungsi membaca dari data CD dan melakukan burning data ke CD. Terdapat dua jenis, yaitu ada CD-R dan CD-RW.
Untuk CD-RW ini memiliki kemampuan membaca kepingan CD dan juga mampu menulis di kepingan CD. Sedangkan untuk CDR ini hanya memiliki kemampuan membaca data dari CD saja, dan CD-RW ini menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer dan merekamnya ke disk. Yang ketiga, ada optical disc worm, yaitu kepanjangan dari write once read many yang dapat ditulis melalui komputer. Perekamannya hanya bisa dilakukan sekali, jadi CD ini ketika kita merekam dan terjadi suatu kesalahan, maka CD itu tidak dapat diedit atau diubah karena sudah bersifat permanen. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada CD-RW, yaitu compact disc readable, yaitu di mana pada prosesnya menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ketika merekam disk baik CDR yang tidak dapat dihapus maupun CD-RW yang dapat dihapus. CD-RW ini digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player, yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Macam-macam optical disc yang selanjutnya yaitu ada DVD. DVD atau digital video disc merupakan generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar. Perkembangan DVD lebih cepat dibanding dengan CD-ROM, memungkinkan rata-rata transfer data 1,32 MB dengan rata-rata burst transfer 12 MB. DVD ini merupakan cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD ini pada awalnya adalah singkatan dari digital video disc, tetapi beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi digital versatility disc atau cakram serbaguna digital. Agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja, karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai. Sekarang, nama resminya adalah DVD saja, dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Dan terdapat pula perangkat lunak yang membolehkan pengguna untuk mencadangkan atau membackup DVD sendiri, seperti DVD Deck Writer dan DVD Shrink. Dan teknologi penyimpanan yang selanjutnya yaitu ada teknologi penyimpanan data melalui flash atau flash memory, yaitu suatu jenis penyimpanan sekunder yang biasa digunakan untuk mengamankan data. Teknologi ini digunakan untuk membuat beberapa jenis alat penyimpanan data seperti flash disk, memory card, kamera digital, personal digital assistant, MP3 player, dan lain sebagainya, dan merupakan data yang bisa melakukan transfer data antara komputer satu dengan lainnya. Dalam flash memory digunakan komponen EEPROM atau programmable atau read-only. Seperti yang sudah saya jelaskan, read-only ini di mana file hanya bisa dibuka saja namun tidak bisa diedit. Flash memory adalah perangkat non-violet. Maksudnya, flash memory merupakan media penyimpanan yang tidak memerlukan power atau daya guna untuk mempertahankan jenis informasi yang ada di dalamnya. Di mana kekurangan dari keuntungan dari flash ini, yang pertama yaitu waktu membaca yang cepat. Jadi detail pembacaannya yang lebih cepat membuat flash memory ini saat ini banyak digunakan untuk perangkat portable karena pembacaan datanya lebih baik dan dari memori kinetik. Yang kedua, daya tahan yang luar biasa, di mana media flash memory ini
penyimpanan melalui flash memory ini mampu bertahan pada suhu yang cenderung ekstrim, dan beberapa di antaranya mampu bertahan dari rendaman air. Untuk jenisnya ada Secured Digital Card atau SD card yang digunakan pada perangkat portable seperti kamera digital, video recorder digital, komputer tablet, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Mini Secured Digital Card. Mini SD memiliki fungsi yang tak jauh berbeda dengan SD card. Namun, salah satu perbedaan yang mencolok yaitu memiliki ukuran yang lebih kecil, serta kapasitas penyimpanan datanya terbatas daripada SD card yang range kapasitas sekitar 256 MB sampai 32 GB saja. Yang selanjutnya yaitu teknologi transmisi data, di mana media transmisi dalam bahasa Inggris disebut dengan transmission medium atau media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Transmisi data juga komunikasi data atau disebut juga komunikasi digital adalah transfer data atau bitstream digital atau sinyal analog digital melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint. Contoh saluran tersebut adalah kabel tembaga, telepon seperti kabel tembaga atau telepon kabel, telepon seluler, siaran televisi, radio FM, dan lain sebagainya. Media di mana data dipresentasikan dengan sinyal elektromagnetik seperti tegangan listrik, gelombang radio, gelombang mikro, atau sinyal inframerah. Setiap perangkat elektronik difungsikan sebagai alat komunikasi yang menyimpan media transmisi yang berbeda-beda. Contohnya itu seperti telepon kabel, menggunakan kabel sebagai media transmisi. Jadi transmisi di sini yaitu sebagai media penghubung atau penghantarnya. Sedangkan untuk ponsel, siaran televisi, radio FM menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Dalam teknik elektronika, informasi yang ditransmisikan dapat berupa sinyal listrik ataupun elektromagnetik, di mana kualitas dan kemampuan suatu media transmisi itu bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada bandwidth atau lebar pita, di mana lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Satuan bandwidth adalah hertz. Yang kedua ada noise. Noise itu adalah gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui transmisi tertentu. Noise pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Yang ketiga ada radiasi, yaitu kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan. Karena adanya karakter listrik yang tidak diinginkan oleh media yang bersangkutan. Dan yang satu lagi ketinggalan ada attenuation atau tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal atau pemahaman sinyal pada saat perambatan. Teknologi transmisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teknologi transmisi data GUID, yaitu jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik menggunakan sistem kabel. Jadi maksudnya teknologi transmisi data GUID ini, media transmisinya itu terbatas oleh keadaan fisiknya, yaitu menggunakan kabel. Untuk macam-macam teknologi transmisi data GUID ini, yang pertama ada twist pair cable, STP dan UTP, di mana dua pasang kawat yang berpilin dan terdiri dari dua konduktor yang digabungkan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi atau gangguan elektromagnetik. Yang pertama ada STP. STP itu singkatan dari Shell Deep Twist Pair yang memiliki selimut, dan UTP Unshaded Twist, kebalikan dari STP yang artinya
tidak memiliki selimut. Kabel ini lebih tahan terhadap gangguan yang diakibatkan oleh posisi kabel yang tertekuk atau gangguan lainnya. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil dan harganya jauh lebih murah dibanding dengan kabel jenis lainnya. Kabel UTP rentan dengan efek gangguan elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Yang kedua ada teknologi transmisi data GUID, coaxial cable atau thick coaxial cable dan thin coaxial cable, yaitu kabel yang menggunakan dua buah konduktor banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 30 kHz ke atas, dapat dijalankan tanpa bantuan aviator sebagai penguat untuk komunikasi jarak jauh di antara node network, di mana ada dua jenis, yaitu thick coaxial cable atau diameternya besar dan ada thin coaxial cable atau diameternya kecil. Yang ketiga ada fiber optik. Fiber optik ini merupakan media networking yang mampu digunakan untuk transmisi modulas. Terbuatnya itu dari kaca atau plastik yang mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya, tahan terhadap gangguan elektromagnetik dan dapat bekerja dalam kecepatan tinggi hingga puluhan juta bit digital per detik. Keuntungan fiber optik membutuhkan sedikit tenaga, dapat menjangkau jarak yang jauh, bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisi yang besar, tetapi harganya cukup mahal. Kedua ada teknologi transmisi data unguided, yaitu media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Jadi media unguided ini hanya memerlukan antena untuk transmisi dan optik. Media ini memerlukan antena dan transmisi dan penerimaan media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik. Unguided ini dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel, yang diantaranya frekuensi radio, gelombang mikro atau microwave, inframerah, dan juga satelit. Unguided ini juga disebut dengan unbounded transmission media. Apa saja jenisnya? Jenisnya itu yang pertama ada satelit. Satelit ini merupakan media transmisi yang berfungsi menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun di bumi lain. Menggunakan satelit memungkinkan menjangkau permukaan bumi yang luas, termasuk daerah terpencil sekalipun, serta meningkatkan jangkauan telekomunikasi. Yang dapat kita rasakan dari penggunaan satelit ini, seperti kita ketahui, dengan adanya satelit ini kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dan kita bisa mengetahui tentang keadaan dunia tanpa harus melihatnya secara langsung, tapi kita bisa melihatnya seperti halnya di televisi atau melalui siaran berita ataupun yang lain sebagainya. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm sampai 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Dan yang terakhir ada infrared atau inframerah, yaitu media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahayanya itu tampak lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Infrared ini biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronik lainnya. Nah, jadi antara teknologi transmisi data unguided dan guided ini, perbedaannya dapat kita lihat kalau guided ini dapat dipandu melalui
cara secara fisik yaitu kabel, sedangkan unguided adalah sebaliknya, mentransmisikan dengan melalui media atmosfer atau radio. Sebelumnya ada yang terlewat. Perbedaan yang dapat dilihat dari guided dan unguided ini, selain dari proses pentransmisiannya, guided juga kalau guided itu medianya itu sendiri yang akan menentukan batasan transmisinya atau proses penyampaiannya, sedangkan kalau unguided ini ditentukan oleh kualitas sinyal antena transmisinya. Dan yang selanjutnya ada jenis kabel dan penggunaannya. Yang pertama yaitu ada kabel koaksial, merupakan salah satu jenis kabel jaringan komputer yang tidak pernah digunakan lagi untuk penggunaan jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer. Jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator, konduktor, dan bagian luar dilindungi dengan menggunakan bahan PVC. Penggunaannya, kabel ini sudah tergantikan oleh fungsi kabel twist pair. Biasanya kabel ini digunakan pada jenis jaringan yang memiliki topologi jaringan bus dan juga topologi ring. Apa yang menyebabkan kabel ini tidak digunakan lagi? Salah satu penyebab kenapa kabel koaksial ini tidak digunakan lagi karena memiliki kelemahan utama dari kabel ini, jangkauan dan juga kualitas pentransmisian data yang terbatas, serta kabel ini dinilai kurang fleksibel. Yang kedua ada kabel twist pair, memiliki bentuk fisik berupa pasangan dari kabel yang terpasang secara berbelit satu sama lain membentuk spiral, memiliki 3 jenis kabel utama yaitu UTP atau unshielded twist pair, FTP twisted pair, dan STP shielded twist pair. Meski secara praktis kabel FTP dan STP ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan UTP, namun UTP masih menjadi favorit dalam penggunaannya di sebuah jaringan komputer. Yang ketiga ada kabel optik, di mana kabel optik ini merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twist pair. Penggunaannya awalnya kabel fiber optik ini hanya digunakan untuk keperluan khusus seperti penggunaan pada jaringan backbone pada suatu perusahaan besar. Keunggulannya yang pertama yaitu mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan yang sangat tinggi, simple dan juga fleksibel, dapat mentransmisikan sinyal cahaya, tahan terhadap gelombang radio. Namun, ada juga kelemahannya yaitu harga instalasi yang tinggi. Tidak semua provider mau mendukung jaringan menggunakan fiber optik. Apabila digunakan pada jaringan sederhana dan kecil, tidak akan berpengaruh banyak. Kecepatan transmisi masih dibatasi oleh provider. Yang selanjutnya ada teknologi komunikasi sinkronus dan asinkronus. Teknologi komunikasi sinkronus ini merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan layanan daring dalam waktu yang tepat atau real time. Pengiriman pesannya menggunakan kecepatan tinggi dan dapat diterima di waktu yang bersamaan, bersifat kontinu dan dapat diprediksi. Sedangkan komunikasi asinkronus adalah penyampaian atau penerimaan pesan yang menggunakan komputer dan layanan daring sebagai media untuk komunikasi. Komunikasi asinkronus, metode waktu yang digunakan tidak dapat sehingga komunikasi yang dilakukan tertunda atau delay. Komunikasi asinkronus dapat dikatakan sebagai metode komunikasi yang tidak terikat oleh waktu. Untuk contoh komunikasi sinkronus dan asinkronus, untuk sinkronus ada video calling atau video messaging. Untuk video calling, pesan video yang memang hampir sama seperti pesan teks yang dilakukan tanpa bertatap muka. Namun ketika melakukan video calling, kedua pihak akan bertatap muka. Seperti yang pernah mungkin sebagian orang atau mungkin pernah melakukannya, yaitu seperti pada media komunikasi Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sound calling atau sound messaging itu jenis komunikasi sinkron yang baik dilakukan dengan aplikasi messaging atau aplikasi real time
seperti telepon, WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Untuk asinkronus ada email. Email ini merupakan surat elektronik yang merupakan salah satu media online yang digunakan untuk proses komunikasi. Email merupakan media alternatif yang banyak digunakan karena murah, cepat, dan efisien. Walaupun dianggap media yang cepat, namun email dikategorikan sebagai pengiriman atau penerima pesan dalam waktu yang tertunda atau delay. Email dapat menyimpan data berupa foto, dokumen, dan lain sebagainya. Manfaat lain adalah kunci utama untuk membuat berbagai media sosial. Kekurangannya yaitu pengiriman pesan terkait koneksi internet dan sinyal. Hanya dapat diakses oleh orang yang mempunyai internet. Tidak semua orang mengerti internet. Dokumen atau data bisa hilang ketika terkena malware dan hardware-nya itu terbatas. Sedangkan untuk blog, yaitu situs berisi informasi yang dapat dipublikasikan melalui jaringan internasi blog, disebut juga buku harian online. Aktivitas ini disebut blogging dan orang yang melakukan blogging disebut blogger. Blog ini bersifat pribadi atau umum. Adapun kaitannya, komunikasi asinkron dengan blog atau forum chat, yaitu blog itu berisi tulisan yang dapat disimpan dan dipublikasikan kepada orang lain tetapi tidak serempak. Dan untuk pembahasan terakhir yang akan saya sampaikan yaitu dampak positif dan negatif teknologi digital. Untuk dampak positif, meningkatkan intensitas komunikasi sebagai media pertukaran data, memudahkan perolehan informasi, sarana berinteraksi dalam dunia. Sedangkan dampak negatif membuat orang kecanduan, menambah ide kejahatan, peningkatan jumlah pengangguran, kualitas SDM menurun. Mungkin itu yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian dari kami. Thanks you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.